Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Apollon Moi, saya berasal dari Prodi Musik. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan emosional. Proses perubahan tingkah laku yang dialami oleh seorang anak, di mana anak mampu untuk berinteraksi dengan lawan jenisnya dan anak mampu berinteraksi dengan orang dewasa di sekitar, serta ia mampu berekspresi emosinya dengan baik. Yang kedua, dimensi perkembangan sosial emosional. Menurut Squares Brinker, membagi perkembangan anak di usia dini ke dalam 7 dimensi, yaitu yang pertama, regulasi diri, yang kedua, kepatuhan, yang ketiga, komunikasi, 4, fungsi adaptif, 5, otonomi, 6, perasaan, 7, interaksi dengan orang lain. Yang pertama, regulasi diri. Kemampuan anak untuk menenangkan atau menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan dan stimulasi. Yang kedua, kepatuhan. Kemampuan anak untuk menyesuaikan diri dengan arahan orang lain yang mengaturnya. Dan yang ketiga, komunikasi. Kemampuan anak untuk menanggapi dan mulai untuk menunjukkan perasaan yang efektif. 4, fungsi adaptif. Keberhasilan atau kemampuan untuk mengatasi kebutuhan fisiologinya seperti jam tidur, makan, dan keselamatan diri. 5, otonomi. Kemampuan untuk respon tanpa adanya bimbingan. Dan yang keenam, perasaan. Kemampuan anak untuk menunjukkan perasaan sendiri dan empati terhadap orang lain. Dan yang ketujuh, interaksi dengan orang lain. Kemampuan anak untuk menanggapi atau mulai tanggapan dengan orang tua, orang dewasa, dan teman sebayanya. Yang berikut tahap perkembangan sosial emosional. Menurut Erikson, yang pertama, tahap 1, trust vs mistrust atau kepercayaan dan tidak kepercayaan. Terjadi pada usia 0-8 bulan. Tingkah pertama teori perkembangan psikososial Erikson terjadi antara kelahiran sampai dengan usia 1 tahun dan merupakan tingkat paling besar dalam hidup. Dan oleh karena itu, anak sangat bergantung pada kepercayaan dan kualitas dan penghasut kepada anak. Jika anak berhasil membangun kepercayaan ia akan merasa aman dan selamat dalam dunia. Penghasut yang tidak konsisten atau menolak dapat mendorong perasaan tidak percaya diri anak terhadap asuh. Kegagalan dalam mengembangkan kepercayaan akan menghasilkan ketakutan dan kepercayaan bahwa dunia tidak konsisten dan tidak dapat ditebak. Dan yang kedua, tahap otonomi vs malu dan ragu. Pada usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun, tingkat kedua dari teori perkembangan psikososial Erikson ini terjadi selama masa awal kanak-kanak dan berfokus pada perkembangan besar. Dari pengendalian diri,
kejadian-kejadian penting, misalnya anak memilih makan, mainan yang disukai, dan juga pemilihan pakaian. Anak yang berhasil melewati ini, ia akan merasa aman dan percaya diri. Sementara yang tidak berhasil akan merasa tidak cukup dan ragu-ragu terhadap diri sendiri. Mungkin hanya itu saja dari saya. Ada kesalahan kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.